Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kawan-kawan sekalian dan selamat pagi Ibu Karunia Galih Permadani Magister Sains selaku dosen pengampu dari mata kuliah Imunologi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi berkaitan dengan imunologi infeksi dari vaksin dan COVID-19. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri atas saya, Fanya Rachma Arya Rizky, dan Bernita Adelia Damayanti akan mencoba menjelaskan terkait dengan imunologi infeksi. Nah, pembahasan kita hari ini akan ada 5 bagian pada table of content. Yang pertama, kita akan belajar terkait dengan prinsip dasar vaksin dan vaksinasi. Yang kedua adalah jenis-jenis vaksin. Yang ketiga, mekanisme pembuatan vaksin. Yang keempat, ada mekanisme vaksin dapat memproteksi diri. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan COVID-19 serta jenis-jenisnya dalam hal dikembangkannya di Indonesia dan di dunia. Seperti itu. Nah, kita akan belajar pada materi yang pertama, yakni prinsip dasar vaksin dan vaksinasi. Ketika kita belajar berkaitan dengan prinsip dasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari vaksin itu sendiri. Jadi, vaksin itu adalah produk biologis untuk menginduksi respon imun secara aman sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi dan atau penyakit pada paparan patogen berikutnya. Nah, untuk mencapai hal ini, vaksin itu harus mengandung antigen teman-teman dari patogen ataupun bisa diproduksi secara sintetis untuk mewakili komponen patogen itu sendiri. Jadi komponen penting dari sebagian besar vaksin itu salah satunya adalah antigen protein yang menginduksi respon imun. Perlu diketahui juga, jadi vaksin itu pada umumnya bisa diklasifikasikan menjadi dua, yakni vaksin hidup dan vaksin tidak hidup. Gitu. Biasanya juga disebut dengan vaksin yang tidak aktif. Untuk membedakan vaksin yang mengandung galur replikasi organisme patogen yang dilemahkan berupa komponen patogen dan organisme utuh yang terbunuh. Jadi, penting sekali kita mempelajari berkaitan dengan perbedaan vaksin hidup dan tidak hidup. Kalau vaksin hidup itu memiliki potensi untuk bereplikasi secara tidak terkontrol pada individu dengan gangguan kekebalan. Misalnya, anak dengan defisiensi imun primer atau individu dengan infeksi HIV atau mereka yang menerima obat imunosupresif, sehingga ada pembatasan penggunaan. Sebaliknya, ketika kita berbicara soal vaksin tidak hidup, berarti dia tidak menimbulkan resiko bagi individu dengan gangguan kekebalan, seperti itu. Jadi itu dia mungkin berkaitan dengan prinsip dasar yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya adalah penggolongan vaksin. Jadi vaksin itu bisa digolongkan menjadi dua, yakni penggolongan berdasarkan asal antigen atau dengan kata lain immunization esensial, dan yang kedua penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Yang pertama kita akan bahas berkaitan dengan immunization esensial terlebih dahulu. Jadi kalau di penggolongan asal antigen itu ada dua, yakni berasal dari bibit penyakit yang dilemahkan atau live attenuated, dan dari bakteri yang dari bibit penyakit yang dimatikan atau inactivated. Jadi kalau misalkan berasal dari bibit penyakit itu contohnya adalah pada virus. Virus itu contohnya pada campak, yellow fever, polio gitu. Kalau bakteri itu pada bakteri BCG biasanya. Dan ada juga bakteri berasal dari bibit penyakit. Kalau ini itu bisa dibagi menjadi dua. Contohnya adalah seluruh partikel yang diambil dan sebagian partikel yang diambil. Kalau seluruh partikel yang diambil, yaitu contohnya adalah virus injectable atau injectivated polio vaccine dan rabies bakteri pada jenis pertussis gitu. Kalau sebagian partikel yang diambil itu biasanya bisa juga pada Haemophilus influenza tipe B dan juga bisa pada meningokokal seperti itu. Nah, yang kedua, penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu. Jadi ada yang tahan dan sensitif terhadap
suhu beku, dan ada yang sensitif pada suhu panas. Jadi kalau suhu beku itu biasa disebut dengan freeze sensitive, yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius, seperti hepatitis B5, DPT, DPT-HB, DT, dan TT. Pada vaksin sensitif panas itu biasa disebut dengan heat sensitive, yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebihan. Biasanya contohnya pada polio, bakteri BCG, dan juga virus campak. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis vaksin. Jadi yang berdasarkan yang kami ketahui dan kami temukan ada 8 jenis vaksin yang bisa kami temukan. Jadi yang pertama ada vaksin BCG atau vaksin dengan nama lain Bacillus calmette-guerin. Jadi vaksin ini bentuknya kering yang mengandung mikrobakterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Varius. Dan yang kedua ada vaksin DPT. Vaksin DPT ini adalah vaksin yang terdiri dari toxoid difteri dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri dari Petrussis yang telah diinaktivasi dan terabsorpsi ke dalam 3 mg aluminium fosfat. Seperti itu. Jadi kalau DPT itu difteri, pertussis, tetanus ya. Selanjutnya ada juga vaksin tetanus toxoid. Jadi untuk ini adalah vaksin yang mengandung toksoi tetanus yang telah dimurnikan dan diabsorpsi ke dalam 3 mg aluminium fosfat juga. Namun fungsinya adalah untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir dengan mengimunisasi wanita usia subur atau ibu hamil untuk mencegah tetanus pada ibu bayi. Dan biasanya vaksin tetanus toxoid ini bentuknya adalah cair. Selanjutnya adalah vaksin difteri tetanus atau vaksin DT. Jadi vaksin ini mengandung toksoi difteri juga dan tetanus juga yang dimurnikan dengan 3 mg aluminium fosfat. Namun di sini fungsinya berbeda, yaitu memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus seperti itu. Dan selanjutnya vaksin yang kelima adalah vaksin polio. Jadi vaksin ini biasa disebut dengan OPV. Nah, vaksin OPV itu adalah kepanjangannya yaitu oral polio vaksin. Vaksin oral polio adalah vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3. Jadi vaksin ini digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Dan mungkin yang familiar adalah vaksin campak ya. Vaksin campak adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi virus campak ini bisa diatasi dengan vaksin campak untuk memberikan kekebalan secara aktif terhadap penyakit campak. Dan biasanya bentuknya seperti beku kering dan berisi 10 dosis. Selanjutnya ada vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius dan berasal dari HBAG yang dihasilkan dari sel ragi menggunakan DNA rekombinan. Biasanya fungsinya adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B, tapi tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti hepatitis A, C, dan lain sebagainya. Karena resikonya adalah menginfeksi pada hati. Selanjutnya ada vaksin DPT-HB. Jadi kalau ini itu berupa toksoid difteri dan toksoid tetanus yang dimurnikan dan Petrussis yang inaktif serta vaksin hepatitis B yang merupakan subunit vaksin virus yang mengandung HBAG murni dan bersifat non-infeksius tadi ya. Jadi ini untuk fungsinya yaitu memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, tetanus, Petrussis, dan hepatitis B seperti itu. Jadi sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari berkaitan dengan vaksin. Jadi vaksin-vaksin lain di luar program imunisasi itu sangat banyak. Contohnya vaksin meningococcus, vaksin Japanese encephalitis, vaksin Haemophilus influenza, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu banyak belajar soal hal ini. Nah, lalu berkaitan dengan bagaimana sih cara pembuatan vaksin itu sendiri. Jadi
Untuk menghasilkan vaksin yang efektif, presisi dan stabil diwajibkan bagi perusahaan manufaktur dengan menggunakan standar yang ada. Jadi standarnya itu dengan nama standar cara penggunaan obat yang baik atau biasa disebut dengan CPOB atau Good Manufacturing Process atau biasa disebut dengan GMP. Pada skala besar atau pabrik itu mempersiapkan peralatan, fasilitas, produksi, dan prosedur yang memenuhi aturan GMP yang sudah berlaku. Sangatlah mahal dan bahkan sulit diimplementasikan ya secara pribadi. Jadi proses pembuatan vaksin dalam skala pabrik ini secara umum terdiri dari 5 tahapan, yaitu pembiakan, isolasi, purifikasi, pencampuran atau formulasi, dan penambahan pengawet. Seperti itu. Nah, seluruh tahapan harus dijalankan pada kondisi yang terkendali, terutama suhu lingkungan, untuk menghasilkan vaksin yang dibutuhkan dengan waktu beberapa bulan. Misalnya vaksin influenza hingga 3 tahun gitu. Atau vaksin kombinasi pentavalen atau hexavalen. Jadi betul-betul harus memenuhi dengan syarat yang ada, seperti itu. Yang selanjutnya untuk tahap dari pembuatan vaksin sendiri, yang pertama itu ada tahap pembiakan antigen. Nah, tahap ini menghasilkan antigen berupa virus atau bakteri yang digunakan untuk mendorong respon imun tubuh, yang terdiri dari proses menghasilkan antigen untuk jenis vaksin inaktif atau protein subunit, atau menghasilkan protein rekombinan dari antigen. Virus dapat dibiakkan pada sel primer seperti fibrolastin ayam pada vaksin demam kuning atau pada turunan sel pada MRC5 pada vaksin hepatitis A. Sementara bakteri dapat dibiakkan pada bioreaktor menggunakan media yang dikembangkan untuk menghasilkan antigen secara optimal tanpa mengurangi kesatuan bakteri. Nah, protein rekombinan dapat dibiakkan dalam bakteri, ragi atau yeast atau dalam kultur sel. Tahap kultur benih, bakteri, dan turunan sel pada skala pabrik harus diawasi, disimpan, dan digolongkan serta dilindungi dengan hati-hati. Untuk tahap pertama pada proses produksi vaksin ini menghasilkan bank utama sel, yaitu koleksi sel yang disimpan dalam vial-vial sebagai material utama bagi produksi vaksin selanjutnya. Pada jenis vaksin mRNA tidak dibutuhkan kultur sel serta material yang diturunkan dari hewan seperti halnya vaksin inaktivasi. Terdapat 2 tahap pembentukan mRNA, yaitu yang pertama reaksi enzimatik transkripsi in vitro dan juga pemasangan tutup dari mRNA. Untuk proses yang kedua, itu terdapat tahap isolasi dan pemurnian antigen. Tahap ini memiliki tujuan melepaskan antigen dari substrat dan mengisolasinya dari lingkungan biakan sel. Jenis antigen yang diisolasi bisa merupakan virus bebas atau protein yang disekresikan dari sel atau isolasi sel yang mengandung antigen dari media yang dipakai. Pada skala laboratorium, proses pemurnian menggunakan cara tradisional yaitu pemisahan DNA dengan enzim pemangsa DNA dan dilanjutkan dengan proses pengendapan menggunakan litium klorida. Namun metode ini tidak mampu memisahkan produk mRNA yang menyimpang seperti fragmen isomer dsRNA dan translated tRNA. Pada skala pabrik, proses pemurnian umumnya menggunakan alat kromatografi yang mampu menyeleksi mRNA dengan baik serta serbaguna dan dapat dikembangkan pada berbagai skala dan efektif dari segi biaya. Untuk tahap yang ketiga adalah tahap pencampuran, di mana tahap pencampuran atau formulasi ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan stabilitas vaksin agar diperoleh distribusi dan penggunaan klinis yang efisien. Pada tahap ini, seluruh komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan vaksin dicampur dalam bejana tunggal. Pengoperasian bejana dalam pengawasan yang ketat, serta operator menggunakan pakaian pelindung khusus untuk mencegah kontaminasi. Vaksin yang telah diformulasikan akan ditambahkan zat tambahan yang dapat meningkatkan respon imun tubuh, menambah stabilitas vaksin, dan atau mengawetkan vaksin terutama pada kemasan vial dosis ganda.
Untuk tahap yang keempat adalah tahap pengisian vaksin. Setelah dilakukan pencampuran, akan dilakukan pengisian atau filling vaksin ke dalam wadah atau di mana dosis tunggal atau ganda yang terlebih dahulu dilakukan pembersihan dan depirogenisasi. Wadah vaksin yang telah diisi akan ditutup menggunakan stopper dan plungers yang steril. Stopper dan plunger untuk vaksin yang harus melewati tahap liofilitasi ditutup tidak rapat. Selanjutnya, vial dilengkapi dengan penutup luar untuk menyatukan stopper dan plunger. Tahap pengisian vaksin akan dilakukan dalam lingkungan yang benar-benar terawasi untuk mencegah kontaminasi, baik yang nampak maupun tidak kasat mata pada pekerja, peralatan, dan material. Kegiatan inspeksi wadah yang sudah terisi vaksin dilakukan dengan peralatan otomatis dan semi-otomatis yang dirancang untuk mendeteksi kotoran baik fisik maupun non-fisik. Untuk vaksin mRNA, tahap pengisian merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu lama. Tahap yang selanjutnya adalah tahap keamanan dan kualitas produk vaksin. Pada tahap keamanan dan kualitas produk vaksin harus memenuhi kelulusan spesifikasi berbagai uji selama proses produksi dan penyimpanan. Sekitar ratusan variabel harus dikendalikan dalam memproduksi satu batch vaksin, serta sulit mengkuantifikasi hubungan antara kualitas produk dengan proses produksi. Efikasi vaksin sangat ditentukan oleh proses distribusi dan penyimpanan yang tepat. Setiap vaksin memiliki perbedaan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan terutama suhu ekstrim tergantung pada komposisinya. Vaksin berisi virus yang dilemahkan umumnya lebih rentan dibandingkan vaksin dengan virus yang dimatikan atau sediaan toksoid. Sensitivitas vaksin terhadap suhu dapat dikurangi dengan penambahan stabilizer dan memberikan proses liofilisasi atau pembekuan kering pada tahap formulasi. Sebelum dilakukan pengiriman, distributor vaksin harus menginformasikan kondisi dari transportasi yang tidak sesuai, seperti waktu transportasi yang lama, peningkatan suhu ruangan yang dapat mempengaruhi stabilitas produk. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari vaksin. Vaksin merupakan produk biologi yang diberikan kepada seseorang yang berfungsi untuk melindungi dari penyakit yang dapat melemahkan dan dapat mengancam jiwa. Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu yang ada pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit tersebut, mengenali dan tahu cara melawannya. Untuk vaksin DNA sendiri memiliki prinsip kerja yang meniru infeksi virus secara natural, yaitu dengan ekspresi DNA asing yang masuk melalui cara in vitro dan akan menghasilkan protein antigen. Antigen ini akan diproses dan dipresentasikan pada sistem imun. Perbedaan vaksin DNA dengan infeksi virus adalah pada antigennya yang tidak hidup, tidak bereplikasi, serta tidak menular. Sel yang berperan dalam inisiasi respon imun pada vaksin DNA adalah sel somatik, misal pada sel otot yaitu miosit atau keratinosit, dan antigen presenting cell atau APC seperti sel dendrit dan makrofag. Selanjutnya kita akan membahas mengenai COVID-19 dan juga vaksin yang dikembangkan. Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Terdapat dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. COVID-19 sendiri adalah penyakit baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Pada virus COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus corona merupakan zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyatakan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak atau
Cats ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Namun hewan yang menjadi penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Gejala umum yang dapat dilihat dari infeksi COVID-19 sendiri antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa dari inkubasi rata-rata infeksi virus COVID-19 ini adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang itu selama 14 hari. Nah, pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember tahun 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia karena terdapat penambahan jumlah kasus COVID-19 yang berlangsung cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Nah, di sini dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap penyakit ini dilakukanlah vaksinasi agar apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tidak akan sakit atau hanya akan mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, di Indonesia sendiri jenis vaksin COVID-19 yang digunakan itu adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Novavax, Moderna, Pfizer, CanSino, dan Sputnik V. Nah, di sini ada tabel di mana jenis vaksin yang dikembangkan untuk seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Selamat pagi dan terima kasih.